SIA 2020 saat ini akan membahas tentang reaksi penguraian anhidrida. Anggota kelompok Evangelian Gratia Batas, Debbie Kurniawati Tanggirandan, Misi Natalia Watuseke, Ika Milka Sumanti, Sarah Setge Mantiri, Carmelita Rarum, Kristinia Anissa Supit, Claudio Lumenta, Vini J. Petonengan, Gamaliel IP Ontoni, Berlian Tasya Tumundo, Anita Velumenta, Anggi Welmina, dan Albertian Mengaku. Kita masuk pada pendahuluan yang akan dibawakan oleh Sarah Mantiri. Yang pertama, pendahuluan. Anhidrida adalah salah satu senyawa turunan asam karboksilat yang memiliki sifat lebih reaktif. Senyawa anhidrida dapat digunakan untuk mensintesis keton, ester, atau amida. Selanjutnya, struktur anhidrida. Struktur dari anhidrida asam karboksilat merupakan penggabungan dari dua molekul asam karboksilat dengan menghilangkan satu molekul air. Anhidrida sendiri berarti tanpa air. Selanjutnya, sifat reaksi penguraian anhidrida yang akan dibawakan oleh Carmelita Rarum. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang sifat reaksi penguraian anhidrida. Untuk menjelaskan sifat reaksi ini, kita akan mengambil contoh anhidrida etanoat sebagai aldehida asam sederhana. Nah, dalam aldehida etanoat merupakan cairan yang tidak berwarna dengan bau yang sangat mirip dengan asam cuka atau biasa disebut asam etanoat. Nah, bau ini timbul karena anhidrida etanoat bereaksi dengan uap air di udara dan menghasilkan asam etanoat kembali. Nah, sekarang kelarutan dalam air. Aldehida etanoat tidak bisa dikatakan larut dalam air karena bereaksi dengan air menghasilkan asam etanoat. Nah, tidak ada larutan cair dari anhidrida etanoat yang berbentuk. Selanjutnya, tata nama anhidrida yang akan dibawakan oleh Vini J. Petonengan. Kali ini kita akan lanjutkan derivat asam karboksilat. Yang kedua ini berbicara tentang anhidrida asam karboksilat. Nah, pertama yang kita bahas itu adalah yang kita akan bicarakan tentang tata namanya. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau anhidridanya simetris. Apa artinya simetris? Simetris itu adalah unsur-unsur penyusunnya adalah sama. Kalau dilihat di sini, sama artinya kiri ada 2, yang kanan juga ada 2. Sama juga yang ini, yang kirinya ada 3, kanannya juga ada 3. Nah, bagaimanakah penamaannya? Untuk anhidrida simetris, di depannya tinggal ditambahkan kata anhidrida. Kalau misalnya C-nya 2, ini kan namanya asam etanoat. Dalam hal ini, kalau dia perubahan beda, maka tinggal ditambahkan anhidrida asam etanoat. Kalau yang ini kan C-nya 3. Ini namanya asam propanoat. Kalau dia perubahan di lidah, kita tinggal tambahkan anhidrida di depannya. Jadi namanya adalah anhidrida asam propanoat. Kemudian bagaimana dengan nama trivialnya? Nah, nama trivialnya tetap sama. Kata-kata anhidrida ditemukan dengan nama asamnya. Berarti namanya adalah untuk senyawanya ya. Pertama ini anhidrida asam asetat karena C-nya 2. Kalau C-nya 3, asam propiona. Sehingga namanya anhidrida asam propionat. Selanjutnya untuk yang lain, yang berikutnya anhidrida tidak simetris.
Apa maksudnya dengan tidak simetris? Kalau kita lihat dari yang ada ini, kita bisa lihat bahwa di kiri itu C-nya ada 2, sedangkan yang di kanan C-nya ada 3. Jadi ininya tidak simetris ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana penamaannya, tetap yang pertama itu adalah kata-kata anhidrida. Anhidrida tetap di awal, kemudian ditambahkan dengan nama-nama pokok asam penyusunnya. Kalau kita lihat di sini C-nya 2, berarti ini adalah asam etanoat. Kalau yang 3 namanya asam propanoat, maka namanya adalah menjadi anhidrida etanoat propanoat. Dalam hal ini kita akan urutkan sesuai alfabetnya. Maka yang lebih dulu adalah etanoat, baru kemudian propanoat. Demikian juga nama trivialnya. Kalau C-nya cuma 2, itu kan berupa nama asam asetan. Kalau C-nya 3, itu asam propiona. Di depannya kata-kata anhidrida ditambahkan dengan asetan propiona. Jadi anhidrida asetat propionat. Demikian cara penamaan dari anhidrida. Selanjutnya, reaksi anhidrida secara umum yang akan dibawakan oleh Anita Lumenta. Ini merupakan reaksi anhidrida. Reaksi yang pertama terjadi adalah reaksi adisi. Langkah yang pertama adalah reaksi adisi melakukan penyerangan kemudian terjadi pergeseran elektron sehingga O-nya membentuk atau bermuatan negatif. Dengan demikian, nantinya elektron akan kembali ke arah ikatannya dan ini akan terlepas. Akibatnya nanti akan terbentuk ikatan rangkap. Kemudian NU-nya akan terikat atau nukleofil ini akan terikat sehingga membentuk ion karbosilat. Kita masuk pada reaksi hidrolisis anhidrida yang akan dibawakan oleh Evangelian Batas. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi hidrolisis anhidrida. Nah, berbicara tentang hidrolisis berarti kita akan mereaksikan anhidrida ini dengan air. Nah, pada reaksi ini akan terjadi 2 tahap, yaitu tahap adisi dan juga tahap eliminasi. Langsung saja pada mekanisme reaksinya. Di sini ada anhidrida yang akan direaksikan dengan nukleofiliknya yaitu H2O, di mana elektron bebas pada H2O ini akan menyerang C-karbonil. Kemudian di sini akan terjadi perpindahan elektron, di mana elektron yang ada pada ikatan rangkap ini akan berpindah pada O, dan secara otomatis O ini akan bermuatan negatif. Kemudian ini H2O akan masuk ke C. Nah, ini yang disebut dengan tahap adisi. Selanjutnya akan masuk pada tahap eliminasi, di mana muatan min ini atau elektron yang ada pada O ini akan kembali ke ikatan yang ini dan akan membentuk ikatan rangkap 2 yang ini. Lalu di sini akan terjadi pemutusan. Dan elektron yang ada di sini akan ditarik oleh O sehingga akan membentuk min O rangkap O CH3. Dengan demikian jika kita perhatikan H+ yang ada pada
H2O ini akan terlepas karena ketidakstabilannya tadi. Jadi H+ akan terlepas dan dia akan terikat pada ion karboksilat sehingga dia akan membentuk CH3COOH. Nah, di sini jadi yang senyawa pertama yang terbentuk tadi yaitu ini. H yang satu di sini berkurang dan yang ini bertambah H. Jadi terbentuk dua molekul asam asetat. 2 molekul asam asetat. Selanjutnya, reaksi penguraian anhidrida asam yang akan dibawakan oleh Berlian Tasya Tumundo. Baik, kita masuk dalam penguraian anhidrida asam. Anhidrida asam tidak dapat dibentuk langsung oleh karboksilatnya, melainkan harus dibuat dari derivat karboksilat yang lebih relatif. Maka dalam penguraian anhidrida asam akan menghasilkan dua reaksi asam karboksilat. Berikut ini adalah contoh reaksi anhidrida asam. Ya, ini adalah anhidrida asetat benzoat yang direaksikan dengan natrium klorida. Berikut ini mekanisme reaksinya. Jadi, nukleofil dan NaCl elektron bebasnya akan menyerap karbon sehingga akan terjadi pergeseran elektron ke O. Maka O di sini akan bermuatan negatif. Dan nantinya Na ini akan terikat dengan ikatan ini dan bermuatan positif. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi adisi. Selanjutnya, kita masuk pada reaksi eliminasi. Dalam hal ini, elektron ini akan kembali pada ikatan awal, sehingga akan terjadi pelepasan. Maka yang akan terbentuk dari kiri yaitu C6H5 C O Na, yakni yang ini. Namun Na ini tidak berikatan langsung dengan O. Dan pada bagian kanan yang ini akan membentuk ionia, yakni asetil klorida. Secara umum bisa kita lihat reaksi penguraiannya seperti ini. Nah, anhidrida asetat benzoat direaksikan dengan NaCl atau natrium klorida akan menghasilkan Na benzoat dan asetil klorida. Nah, Na benzoat ini merupakan asam karboksilat, sedangkan asetil klorida merupakan asam klorida. Selanjutnya, reaksi anhidrida asam dengan asam salisilat yang akan dibawakan oleh Kristinia Anissa Supit. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas materi mengenai reaksi anhidrida asam dengan asam salisilat. Reaksi anhidrida asam dengan asam salisilat disebut sebagai reaksi esterifikasi karena menghasilkan aspirin. Ini merupakan senyawa dari asam salisilat, dan ini merupakan senyawa dari anhidrida asam asetat. Asam salisilat ini adalah asam difungsional yang mengandung dua gugus, yaitu gugus OH dengan gugus COOH. Karena asam salisilat ini dapat mengalami dua jenis reaksi, yaitu reaksi asam dan reaksi basa. Dalam hal ini,
Asam salisilat berperan sebagai alkohol karena memiliki gugus OH. Sedangkan anhidrida asam asetat merupakan derivat yang lebih reaktif yang dapat menghasilkan ester asetat. Anhidrida asam asetat ini berperan juga sebagai anhidrida asam. Adapun mekanisme dari reaksi penguraian anhidrida asam dengan asam salisilat adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus senyawa dari asam salisilat, dan ini merupakan rumus senyawa dari anhidrida asam asetat. Asam salisilat ketika bereaksi dengan anhidrida asam asetat dengan bantuan katalisator H2SO4 akan menghasilkan aspirin dan hasil sisa yaitu asam asetat. Untuk mekanisme penguraian reaksinya adalah sebagai berikut. Di sini ada H2SO4 yang berperan sebagai katalisator, dan H2SO4 ini akan larut dan terurai menjadi H+ dan SO4-. Jadi H2SO4 ini akan terurai menjadi H+ dan SO4-. Proton H2SO4 ini akan diikat oleh asam salisilat, dan asam salisilat ini akan mengikat proton dari H2SO4 pada gugus OH-nya, sehingga asam salisilat ini bermuatan positif. Dalam keadaan ini, ikatan H+ lebih kuat dibandingkan ikatan H pada OH, sehingga asam salisilat ini akan bermuatan positif dan yang menyebabkan gugus asetil dari asam asetat anhidrida akan tersubstitusi dikarenakan asam salisilat telah bermuatan positif, maka gugus asetil dari anhidrida asam asetat, yaitu gugus yang ini, akan tersubstitusi ke gugus OH pada asam salisilat. Karenanya akan terbentuk aspirin, dan ini didapat dari substitusi gugus anhidrida asam asetat ke asam salisilat, sehingga terbentuklah senyawa aspirin dengan hasil sisa yang merupakan asam asetat. Jadi asam salisilat ketika bereaksi dengan anhidrida asam asetat dengan adanya bantuan katalisator H2SO4 akan menghasilkan produk yang dijadikan, yaitu aspirin dan asam asetat. Berikutnya reaksi anhidrida dengan alkohol yang akan dibawakan oleh Messi Natalia Watuseke. Berikutnya reaksi anhidrida dengan alkohol. Di sini sudah ada salah satu contoh reaksi asam karboksilat dengan alkohol, kemudian menghasilkan ester dan air. Di sini saya akan menjelaskan R itu merupakan senyawa asam karboksilat dan R-aksen di sini adalah senyawa alkohol. Pada reaksi ini terjadi substitusi antara gugus alkil dari alkohol dengan hidrogen pada asam karboksilat. Kemudian dari asam karboksilat ini sehingga nantinya akan membentuk air H2O. Kemudian di sini juga sudah ada reaksi anhidrida asam propanoat dengan metanol. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau gugus alkil pada metanol akan bersubstitusi dengan OH pada asam propanoat. Kemudian OH nantinya akan berpindah tempat pada metanol. Karena OH telah berpindah tempat, maka nanti hasilnya akan menjadi metil propanoat dengan air. Selanjutnya reaksi anhidrida dengan fenol yang akan dibawakan oleh Ripka Sumanti. Saat ini kita masuk pada reaksi anhidrida dengan fenol. Seperti yang telah saya tuliskan pada saat ini, di mana ada anhidrida asam ditambah dengan fenol,
maka dia akan menghasilkan ester lain atau fenil-etanoat. Sama seperti reaksi anhidrida dengan alkohol, begitupun juga dengan fenol akan menghasilkan ester lain atau fenil-etanoat. Di mana seperti yang telah teman-teman lihat, pada fenol terikat gugus OH yang terikat pada cincin benzen. Ketika dia ditambahkan dengan anhidrida asam, dia akan menghasilkan ester lain atau fenil-etanoat, di mana gugus OH di sini telah digantikan dengan gugus asil yang terikat pada cincin benzen. Apa itu gugus asil? Yaitu sebuah gugus fungsional yang didapat dengan membuang gugus hidroksil atau gugus OH. Maka dia akan menjadi gugus asil yang terikat pada cincin benzen. Dan ketika ditambahkan dengan CH3COOH atau asam etanoat, maka dia akan menjadi fenil-etanoat. Atau reaksi ini dapat dituliskan dengan cara yang sederhana, yaitu CH3CO2O ditambah dengan C6H5OH menjadi CH3COO C6H5 ditambah dengan CH3COOH. Maka dalam bentuk seperti ini kita dapat melihat bahwa reaksi anhidrida dengan fenol akan membentuk senyawa ester, yaitu fenil-etanoat. Selanjutnya reaksi anhidrida dengan amonia yang akan dibawakan oleh Dewi Tangdirandan. Selanjutnya reaksi anhidrida dengan amonia dengan cara adisi dan eliminasi. Jadi nukleofil yaitu NH3, elektron bebasnya akan melakukan perjalanan terhadap C dan terjadi pergeseran elektron. Sehingga O yang di sini akan bermuatan negatif. Kemudian NH3 terikat dan N pada NH2 bermuatan positif. Ini adalah cara pertama, yaitu reaksi adisi. Selanjutnya cara kedua yaitu eliminasi. Dalam hal ini, elektron yang tadi akan kembali pada ikatan awalnya. Kemudian terjadi pelepasan, sehingga ini terikat ke O. Sehingga terbentuk CH3COO-NH2. Di samping dia melepaskan CH3COO-, dia juga melepaskan H+. Nah, kita perhatikan ini akan terbentuk senyawa amida, di mana CO atau karbonil ini akan mengikat NH2. Nah, pada reaksi ini juga akan membentuk ionnya, yaitu ion karboksilat. Kemudian H yang berupa asam akan diikat dengan basa yang ada pada NH3, sehingga terbentuk NH4. Jadi, anhidrida direaksikan dengan NH3 menghasilkan senyawa amida, ion karboksilat, dan juga NH4 atau
ion amonium. Selanjutnya reaksi anhidrida dengan metilamin yang akan dibawakan oleh Anggi Wilhelmina. Di sini kita akan melihat reaksi anhidrida dengan metilamin, di mana gugus NH2 terikat pada sebuah gugus alkil. Nah, berikut merupakan persamaan awal reaksi yang akan kita ikuti bersama, yaitu persamaan awal dari penguraian reaksi anhidrida dengan amina primer yang kita gunakan yaitu metilamin. CH3CO2 kali sebagai anhidrida dan CH3NH2 sebagai metilamin. Dan kita akan menggunakan dua tahap, yaitu tahap adisi dan juga tahap eliminasi untuk menentukan hasil dari reaksi ini. Nah, reaksi pertama, amina primer akan menyerang atom C. Dan terjadi pergeseran elektron dan atom menjadi negatif. Nah, tahap ini disebut dengan tahap adisi. Yang kedua yaitu tahap eliminasi yang akan menentukan hasil dari reaksi ini. Setelah tahap adisi dan eliminasi, maka kita akan mendapat hasil dari penguraian anhidrida dan metilamin. CH3CO2 kali O yang merupakan anhidrida ditambah CH3NH2 yang merupakan metilamin akan menghasilkan CH3CONH-CH3 yang merupakan metilamida dan CH3COOH yang merupakan asam asetat. Selanjutnya reaksi anhidrida dengan fenilamin yang akan dibawakan oleh Gamaliel Ontoni. Anhidrida asam asetat. Anhidrida asam asetat atau yang memiliki nama yupak etanoil etanoat adalah salah satu anhidrida asam paling sederhana. Rumus kimianya adalah CH3CO2 kali O, atau bisa kita lihat strukturnya seperti pada gambar ini. Senyawa ini merupakan reagen penting dalam sintesis organik. Senyawa ini tidak berwarna dan berbau cuka karena reaksinya dengan kelembapan di udara membentuk asam asetat. Selanjutnya adalah anilin. Anilin merupakan senyawa turunan benzen yang dihasilkan dari reduksi nitrobenzen. Anilin memiliki rumus molekul C6H5NH2 atau seperti yang ada pada gambar kanan. Anilin merupakan cairan minyak tak berwarna yang mudah menjadi coklat karena oksidasi atau terkena cahaya, memiliki bau dan cita rasa khas, serta basa organik penting karena merupakan dasar bagi banyak zat warna dan obat toksik bila terkena atau terhirup atau terserap kulit. Di dalam era industrialisasi saat ini, anilin mempunyai peranan penting dan banyak digunakan sebagai zat pewarna dan karet sintetis dalam dunia industri. Senyawa ini merupakan dasar untuk pembuatan zat warna diazo. Anilin dapat diubah menjadi garam diazoinum dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Kemudian, anhidrida asam asetat direaksikan dengan anilin. Anhidrida asam asetat direaksikan dengan anilin akan menghasilkan asetanilida dan asam asetat. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Claudio Lumenta. Kesimpulan, anhidrida ialah zat yang akan membentuk asam atau basa bila bereaksi dengan air. Anhidrida asam seperti belerang trioksida dengan air akan membentuk asam sulfat. Anhidrida basa seperti kalsium oksida dengan air akan membentuk kalsium hidroksida. Anhidrida dapat dibentuk dengan menghilangkan molekul air dari senyawa asam atau basa itu.